Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jamil ulama wa jami' awliya'illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu khususan Sultan Ali Abdul Qadir Jilani wa Syabahuddin An-Naqsabandi wa Syabul Hasan Asy-Syadili wa Syabil Abbas At-Tijani wa Ibrahim Ad-Dasuga Samad Al-Badawi wa Samad Ar-Rifai wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa usun ila Sayyidina Al-Imam An-Nawawi amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fi darain. Ila anqal wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rubba asy'atha aghbara madfu'in bil abwab law aqsama Allahi la abarrahu rawahu Muslim. Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Jangan kita meremehkan orang-orang muslim mukmin yang lemah, yang miskin, jangan diremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha aghbara madfu'in bil bab." Banyak orang yang tampilannya kusut, asy'as kusut, berantakan, rambut macam tak besisir, melenting sana melenting sini. Aghbar, berdebu, baju tak mengkilat, berdebulah. Tapi suci bukan berarti kotor, najis, tidak. Bajunya sederhana, mungkin berdebu, ya, tidak necis. Terus penampilannya asy'as, ya, amburadul lah, maksudnya tidak rapi. Madbu'in bil abwab, dan orang ini ditolak di pintu-pintu. Maksudnya apa ditolak di pintu-pintu? Dia kalau datang assalamualaikum atau dia datang tok tok tok, penghuni rumah tak mau diterima ya. Langsung macam mana caranya? Segala macam lah dengan caranya. Maksudnya tidak, oh silakan silakan Pak, silakan. Coba yang datang orang necis parkir mobil Fortuner, silakan Pak, silakan Pak, masuk. Oh, dari mana? Ketika orang selekeh datang, jangan nak bersilakan. Tadi Pak, itu udah untung. Nah ini, jadi madfu'in bil bab. Dia kalau nak masuk ke rumah orang dia selalu ditolak. Penampilannya pokoknya di mata orang awam nih, pokoknya penampilannya nggak menyenangkan. Nah, bahasa orang kita ini selekeh lah. Lau aksama 'alallahi la abarrahu.
Kalau dia ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkannya. Maksudnya Pak, doanya ini makbul, orang macam gitu. Kotengnya dia, siapa nih? Bisa masuk rumah. Kita rasa kita ini orang kelas tinggi, yang datang orang kelas rendah. Tak boleh masuk. Susah, dipersulit nak masuk. Rumah orang biasa aja susah nak masuk, apalagi nak rumah orang hebat. Hai. Pada orang-orang seperti itu, kata Rasulullah, banyak orang yang penampilannya seperti itu selalu ditolak kalau nak masuk ke rumah orang, diusir. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maksudnya dia berdoa, maka Allah akan mengkabulkannya. Orang dekat dengan Allah, yang sini bagus, kaya, duit banyak, baju najis, doa tak diterima-terima sama Allah. Dia langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan usah meremehkan. Jadi kadang-kadang orang kaya kita ini bisa jadi makmur karena doanya orang-orang melarat, karena doanya orang-orang yang lemah. Tapi kemudian yang sukses-sukses yang ini malah lupa sama yang lemah-lemah. Kau tuh kaya karena dia, bukan kau yang hebat. Karena doa mereka itu. Allah menurunkan hujan, menurunkan apa? Rezeki. Itu karena Allah sayang kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang miskin. Bayi-bayi yang menyusui. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya apa? Intinya hadis ini, dengan hadisnya Rasulullah ini mengajarkan kita jangan mandang remeh orang. Ah, itu maksudnya tuh. Kadang-kadang yang kita memandang remeh orang, ternyata kita lebih remeh dari dia. Kita lebih remeh dari dia, tak ada apa-apanya rupanya. Tapi kita merasa kita derajat kita lebih tinggi sana, tak masuk lah, bukan kelas kita lah. Itu. Jangan macam gitulah, tuh sombong luar biasa. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa iza amatun man dakhala al masakin. Hadis diriwayatkan Sayyidina Usamah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, aku berdiri di pintu surga. Aku berdiri di pintu surga. Kemudian kata Rasul, aku tengok amatu man dakhala al masakin. Rasul berdiri di pintu surga, yang masuk surga. Rasul di pintu nih, nunggu umatnya masuk, kontrol Rasulullah nih di pinggir. Rasul pinggir, nunggu di pintu surga ini. Kata Rasul, aku ini duduk di pintu, aku di pintu surga saja, berdiri di pintu surga. Dan aku lihat kebanyakan yang masuk ini orang miskin, ini orang miskin, ini orang miskin, ini orang miskin. Kebanyakan yang masuk itu orang miskin, kata Rasulullah. Lah apa? Kita di dunia ini justru yang kaya meremehkan orang miskin. Ternyata di akhirat itu yang masuk ini orang miskin, orang miskin, orang miskin, orang amah, kata Rasulullah. Amma itu man dakhala, kebanyakan umumnya yang masuk surga itu orang-orang miskin. Maka kita jadi kalau kita tahulah seperti ini, tak usah minder jadi orang miskin. Sabar, ridho. Nah, yang kaya jangan sombong. Orang miskin dah masuk surga, itu masih dihisap entah berapa lama lagi hisapnya itu. Belum tentu lulus. Oh, hisapnya. Tapi kita di dunia ini jadi manusia kapitalis. Hidup di dunia harus kaya. Nah, ini yang masalahnya ini. Padahal di akhirat besok orang kaya ini yang paling berat hisapnya. Nah, kaya asal kaya, tak mau tahu halal, haram, subhat, hitam, putih, abu-abu, embat aja lah. Yang penting duit. Nah, ini susah di akhirat. Sombongnya minta ampun dengan orang-orang miskin. Besok tengok orang miskin masuk surga dulu. Oh, jauh dia. Masih bertahun-tahun nunggu orang miskin dulu masuk surga. Wa ashabul jadi mahbusuna ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kaya
masih ditahan. Tahan dulu. Yang kaya jangan masuk dulu. Miskin masuk, miskin masuk, miskin masuk, 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 masuk. Jadi yang kaya-kaya mahbusun, ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan sampai dihitung semuanya, dihisap semua kekayaannya. Orang-orang anak ashabun nar qad umira bihim ilan nar. Orang-orang ahli neraka telah diperintahkan untuk masuk neraka dan berdiri di pintu neraka. Wa qumtu ala babin nar fa idza amata man dakhala an-nisa. Jadi yang neraka masuk neraka, masuk surga masuk dulu yang miskin-miskin, ya. Yang kaya tahan. Kemudian yang neraka, yang jelas masuk neraka duluan. Masuk neraka duluan. Kata Rasul, aku berdiri di pintu neraka. Tengok. Yang masuk perempuan. Masuk lagi perempuan. Masuk lagi perempuan. Masuk lagi perempuan. Masuk lagi perempuan. Kata Rasulullah SAW, fa idzan amatu man dakhala an-nisa, muttafaqun alaih. Jadi kebanyakan umumnya yang masuk ke neraka itu perempuan, ibu-ibu, perempuan. Masya Allah, macam mana tuh? Itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya hati-hati, hati-hati. Yang punya anak perempuan, dijaga bagus-bagus. Amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah. Susah jaga anak perempuan tuh. Sekolahkan. Jauh dari orang tua tak dijaga. Cuma dikirim duit aja. Berapa kosmu? Berapa makanmu? Berapa inimu? Kasih terus. Jarak antara si anak dengan orang tuanya ratusan kilometer. Mungkin bahkan puluhan sampai ribuan. Tak tahu apa dibikin di sana. Itu hati-hati. Jaga. Amanah bagi orang tua. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berbicara di ayunan, maksudnya ketika masih bayi, illa thalathatun, kecuali 3 orang. Siapa 3 orang tuh yang masih bayi bisa bicara? Pertama, Isa bin Maryam. Nabi Isa, putranya Sayyidah Maryam. Nabi Isa itu mulai bayi dah bisa bicara. Satu. Cuma 3 orang saja. 3 bayi saja yang masih kecil, belum waktunya bicara, dia sudah bisa bicara. Kemudian wasahibu Juraijin. Kemudian namanya ada Al-Imam Juraij, ya. Sahibu Juraij, kawannya Juraij. Panjang ceritanya nih. Pertama Nabi Isa, kedua adalah Sahibu Juraij. Sahibu Juraij ini anak bayi. Anak bayi disebut dengan sahib, itu kawannya Juraij. Maksudnya anak bayi di zamannya Imam Juraij. Anak bayi, namanya tidak disebutkan. Ceritanya bagaimana ini sahibu bayi di waktunya Imam Juraij ini? Wa kana Juraijun rajulan abidan. Fattakhadha sauma'atan fakana fiha. Jadi Imam Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah. Kemudian dia membuat satu semacam gubuk khusus untuk ibadah dia. Sholat, zikir, Quran, sholat, zikir, itu saja. Bikin semacam pondokan khusus untuk dia ibadah. Kayak musola gitulah, khusus tapi. Dia ahli ibadah, situ aja ibadah saja. Subhanallah. Fakana fiha
fa'atatuhu ummuhu wa huwa yusalli. Jadi ketika Imam Junaid ini sedang berada di musolanya itu, soma'at, musola tempat ibadah, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya datang, si Imam Junaid ini sedang sholat. Nah, sedang sholat. Faqalat ya Junaid. Pas sedang sholat, ibunya manggil. Wahai Junaid, kata ibunya. Dia memang di tempat khusus dia, Masya Allah. Ibadah tok dia. Pas pula, pas lagi sholat, ibunya datang. Manggil, ya Junaid. Faqala ya Rabbi ummi wa salati fa aqbala ala salatihi fansarafat. Jadi ketika dipanggil, si Junaid ini bingung dia. Ibuku dulu kan apa sholatku? Nah, waktu dipanggil nih, ya Allah, ibuku dulu apa sholatku? Maksudnya di dalam kebimbangan nih. Ibuku dan sholatku, ini mana yang nak didulukan? Fa'aqbala ala salatih. Ternyata Imam Junaid waktu itu lebih memilih lanjutkan sholatnya. Namanya orang sudah sholat tentu tidak, ya mak, kan tidak gitu. Ya lanjutkan sholat ya. Dia dipanggil mama, dipanggil dengar ya. Aduh, emak ke sholat nih yang didulukan. Akhirnya dia pilih sholat. Fansarafat. Akhirnya mamanya karena dia manggil tidak ada sahutan, si anaknya sedang sholat, fansarafat, pergilah mamanya ini, pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli faqalat ya Juraij rabbi ummi wa salati fa aqbala ala salati. Namanya orang ahli ibadah, Imam Junaid ini luar biasa ibadahnya. Dah balik mamanya. Besok datang lagi mamanya nih. Ini memang tempat khusus ibadah, ibadah teruslah dia. Pas datang, Allahu Akbar, lagi sholat lagi. Panggil ya Junaid, dipanggil mamanya. Lagi Imam Junaid bingung. Ini mamaku apa sholatku yang aku harus dulukan? Gitu lagi dia. Namanya memang di situ dia bukan dia duduk santai ngelamun atau main HP aja. Kalau main HP apa segala macam dipanggil tak ngaruh. Maksudnya nih bisa dia atau ngelamun, ya mak, bisa ini lagi sholat. Namanya ahli ibadah, jadi ibadah terus. Jadi dipanggil lagi sholat. Ibuku apa sholatku ini? Akhirnya dia tetap memilih salatnya. Ini hari kedua. Fa'aqbala ala salati. Dia memilih melanjutkan salatnya. Ibunya balik lagi. Sudahlah, dipanggil Junaid tak dengar. Bukan tak dengar, tak nyaut. Falamma kana minal ghadi atatu wa huwa yusalli faqalat fa'aqbala ala salati. Faqalat Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Pada zakara Banu Israil Juraijan fa ibadatahu. Jadi hari ketiga besok mamanya datang lagi masih sholat juga. Dipanggil ya Junaid. Dia tetap sholat lanjut. Ketika yang ketiga ini mamanya ini tahu dia ini anakku memang rajin ibadah, memang mesti dia sedang ibadah, sedang sholat. Akhirnya mamanya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, kata ibunya, janganlah engkau matikan dia, anakku itu, ya, sampai engkau menunjukkan kepadanya satu permasalahan atau wujuhul mumisat, permasalahan dari orang wanita apa kita bilang ya, wanita nakal lah. Sampai dia nanti terkena fitnah wanita nakal, maksudnya gitu kata mamanya.
Fatadzakkara banu Israil Jurayjan wa ibadatahu wa kanat imra'atun baghiyun yatamassala bihusniha. Jadi kemudian Bani Israel, ini zaman Bani Israel dulu, bukan zaman apa nih setelah Rasulullah Islam, zaman umat terdahulu. Akhirnya orang-orang ini saking melihat hebat ibadahnya si Juret ini, terkenal di mana-mana ini. Ini namanya Juret, ini ibadahnya pokoknya siang malam terus, tak ada berhenti. Jadi maksudnya viral waktu itu di masyarakat, viral. Akhirnya wakanat imratun bagiyun yatamassalu biusniha faqad in syi'tum la aftinannahu fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Kata kemudian ada perempuan cantik, perempuan pelacur, orangnya cantik. Kemudian dia bilang sama orang-orang di situ, kalau kalian mau, aku akan menguji dia. Aku akan menguji dia. Maksud akan mengasih dia satu ya cobaan lah, biar dia apa ini istilahnya ini ya terpleset lah gitu. Nah. Akhirnya wanita pelacur ini datang dengan kecantikannya, datang ke Imam Jurayj. Datang ke Imam Jurayj, fataradat lahu falam yaltafit ilaiha. Jadi di situ perempuan ini datang dengan kecantikannya menggoda Imam Jurayj ini. Digoda dengan kecantikannya apa? Tapi Imam Jurayj la yaltafit ilaiha. Noleh aja tidak. Oh, orang ahli ibadah mau cantiknya kayak apa deh? Tak noleh, dia tetap Allahu Akbar. Tak noleh. Akhirnya karena usaha si wanita pelacur ini merasa dia gagal nak menggoda si Jurayj ini, tak bisa, ini memang manusia ini ahli ibadah betul, tak bisa digoda nih. Nyerah sudah, mau diapa-apain, dijeling aja tidak. So ibadah terus, ibadah terus, ibadah terus. Wa atadra'iyan kana ya'wi ila sawma'ati fa amkanathu min nafsiha fa waqa 'alayha fa hamalat. Akhirnya ketika sudah merasa nggak mungkin Jurayj ini bisa digoda, kayak padahal cantik orangnya, tak bisa Jurayj ini, memang orang-orang soleh betul ini, tak bisa. Akhirnya si wanita pelacur ini datang kepada seorang pengembala, namanya zaman dulu ya gembala, ada pengembala di dekat tempat musolanya si Jurayj ini, ada orang pengembala, ngembala kambing, ngembala apa. Ini wanita ini cantik. Akhirnya wanita ini menggodalah pengembala tuh. Namanya pengembala digoda. Jadi. Nah, jadi terjadilah, mohon maaf, perzinaan. Perzinaan sampai wanita ini tadi hamil. Nah, wanita ini hamil. Bahwa kaliya fahamalah, terjadi perzinaan kemudian dia hamil. Falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Jadi kan waktu wanita ini tadi pertama, dia kan ngomong sama orang-orang, saya akan nguji Jurayj. Aku akan datang, aku akan uji, aku goda dia. Sampai dia kena. Misalnya kan itu. Ternyata setelah dia datang, noleh aja enggak Jurayj. Ah, setelah itu dia cari pengembala, lah akhirnya sampai dia hamil. Kemudian dia datang, dia bilang sama orang-orang setelah dia hamil, melahirkan. Kata si perempuan pelacur yang kata, ini anak Jurayj. Kata si perempuan itu, ini anaknya Jurayj. Memang perempuan ini sengaja nak mencelakakan Jurayj. Nah, sengaja dia, baru tadi degil ini, sengaja namanya. Kata dia, ini anaknya Jurayj ini. Nah, karena dia dulu pernah sudah ngomong, aku akan kasih dia fitnah. Aku akan uji dia, aku akan kasih dia fitnah. Fa'atahu fastazalu wahadamu sawma'atahu wajalu yadribunahu. Jadi wanita lacur ini di kampung tuh langsung dia ngasih pengumuman, orang kampung marah semua. Akhirnya penduduk di situ ramai-ramai pergi ke musolanya Jurayj, dirobohkan musolanya itu.
Kata ahli ibadah, katanya ahli ibadah, ini ada perempuan dihamilin. Langsung satu kampung datang, tempatnya ibadah itu dirobohkan. Waja'alu yadribuna, dan Imam Junaid dipukulin. Wah, besi ini orang ini berzina dan sebagainya, menghamilin orang. Faqala ma sya'nukum. Imam Junaid bingung dia. Ini kalian ini kenapa? Kenapa kalian? Musuh aku dirobohkan, aku dibukuin. Kalian ini kenapa? Kenapa ini? Ada apa? Kalau bahasa sekarang, ada apa ini? Ada apa? Faqalu zanaita bihadil bagi fawaladat minka. Kata orang-orang masyarakat di situ, engkau telah berzina dengan wanita pelacur nih. Sekarang dia melahirkan anak dari engkau. Berdasarkan pengakuan si pelacur tadi. Oh, orang kampung ngamuk. Ini zaman dulu, orang zina satu kampung langsung bertindak. Zaman sekarang lain. Nah, ini. Zaman dulu aib. Tak usah sampai berzina, nampak pacaran aja ini sama ini sudah aib. Aib kampung. Zaman dulu kita pernah, zaman dulu sangatlah kalau ada orang berzina dibuang dari kampungnya, kan gitu. Saking merusak keberkahan kampung. Ya seperti itu. Imam Junaid terjadinya seperti ini. Ya, Imam Junaid. Kemudian qala aina sabi. Kata si Imam Junaid ini, mana bayinya mana? Mana bayinya? Kata Imam Junaid, bayinya mana bayinya? Faja'u bihi faqala da'uni hatta usalli. Dibawalah bayi itu tadi. Anak bayi tadi itu dibawa, kata orang-orang, ini bayinya. Oke, ini karena dipukulin habis-habisan si Junaid sini. Dibilang pezina dia begini. Oke, tunggu aku sebentar. Aku nak sholat dulu. Biarkan aku sholat dulu, aku nak sholat dulu. Nah, katanya. Da'uni hatta usalli. Biarkan aku sampai aku sholat. Fasalla. Kemudian Imam Junaid sholat lagi. Memang dia sholat terus ibadah ini. Orang soleh ini. Bukan orang ece-ece. Falamman sarafa atas sawiyah wa ta'ana fi batnihi. Setelah selesai sholat, Imam Junaid dia mendekat kepada si bayi tadi. Jadi perutnya bayi ini diketuk dia perutnya. Ditekan, perutnya ditekan. Wa ta'ana fi ditekan. Wa qala ya gulam. Ini bayi baru lahir. Ditekan perutnya. Sama saja. Ya gulam, man abuk? Hei bayi, bapakmu siapa? Bayi baru oek lahir. Ditanya sama Imam Junaid nih. Perutnya ditekan. Hei bayi, bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Qala fulanun ar-ra'i biiznillah. Biiznillah. Bayi yang baru lahir tadi jawab. Jadi bapakmu siapa? Katanya fulan ar-ra'i, fulan, yaitu pengembala itu katanya. Ngomong nih bayi ini. Ya, itu berkat apa? Ini karomahnya Imam Junaid. Tapi ini orang solehnya kayak gini nih. Karena dia nggak nyaut dari panggilan mamanya aja kena cobaan seperti ini. Ini adalah anak degil. Macam mana coba? Kita soleh tidak, sama orang tua berani, mau jadi apa? Ya kan? Padahal derajatnya luar biasa. Coba sampai bayi pun ini dengan karomahnya, ketinggian derajatnya nih, beliau nih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bayi pun sampai bisa berbicara, itu karomah. Padahal Nabi Isa ini bukan nabi nih, bukan nabi. Nah, hanya seorang bayi saja. Bayi pun hasil perzinaan. Berarti ini dari karamahnya Imam Junaid. Qala fulan ar-ra'i fa aqbalu ala Juraijin yukabbilunahu yatamassawna bihi wa qalu nabni laka sawma'atak min dhahab.
Setelah bayi itu bilang bapaknya itu adalah penggembala, penggembala, ramai-ramai orang di situ langsung menuju ke Imam Junaid ini, dicium dia semuanya. Maksudnya minta maaf, aduh, minta maaf, dicium semua, minta maaf. Minta maaf. Wa qalu nabni laka somatan min dhahab. Kata orang kampung itu tadi yang sudah merobohkan musolanya, kami akan bangun musolamu pakai emas, katanya. Saking ini ternyata orang ini soleh luar biasa, kena fitnah dia. Bayi pun bisa berbicara. Saking apanya ini menyesalnya penduduk kampung. Sudahlah, musolamu akan kami bangun pakai emas lagi. Kami dah robohkan, itu tanggung jawab. Kami nak bangun lagi pakai emas. Itu. Qala la uiduha min tinin kama kanat fa'alu. Kata Imam Junaid, tak usah. Tak usah kau bangun pakai emas, kalian bangun pakai emas, tak usah. Tapi bangunlah pakai tanah liat seperti semula tadi. Jadi musanya bukan keramik macam gini, tak ada. Pakai tanah liat tuh, pak untuk ibadah. Dah bangun aja pakai tanah liat seperti semula tadi. Wa baina sabiyyin yarda'u min ummihi fa marra rajulun rakibun ala dabatin farihatin wa saratin hasanatin fa qala ummu Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Kemudian fa baina sabiyyun yarda'u min ummi fa marra rajulun rakibun. Jadi akhirnya anak itu ya sudah, acaranya Imam Junaid dengan bayi dah selesai. Kemudian pada waktu itu ketika bayinya sedang nyusu dengan mamanya, tiba-tiba ada seorang yang menaiki kendaraan farihatin wasaratin hasanatin. Ada seorang yang menaiki kendaraan yang sangat, orangnya tampan, ya, tampan, kendaraannya bagus luar biasa. Kemudian mamanya si Junaid ini doa. Ini bukan mamanya Junaid yang berdoa, ini mamanya si inilah. Allahumma ja'al ibni misla hadha. Famara rajulun rakibun wa baina sabiyyun yarda'u min ummi. Ketika bayi itu sedang menyusui dengan ibunya, tiba-tiba ada seorang laki-laki menunggangi kendaraan yang mewah, orangnya ganteng. Ibunya kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini. Wah, jadilah anakku seperti orang ini. Mendengar itu fatara kasat ya fa'akbala ilaihi fanadara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mislahu summa akbala sadiyai. Bayi itu tadi ketika mamanya doa, ya Allah, jadikan anakku ini seperti itu. Bayi ini. Kemudian ketika mamanya doa, bayinya noleh. Mana yang mama doa seperti itu? Tengok, orang gagah, naik kendaraan, bajunya bagus, kendaraannya mewah. Tiba-tiba anak ini doa, bayi ini ngomong lagi, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu. Jangan jadikan aku seperti itu, kata bayi ini. Mamanya doa, jadikan seperti itu. Kata bayi, ya Allah, jangan seperti itu ya Allah. Bayinya ngomong lagi, doa lagi. Suma aqwala ala sadi. Terus dia nyusu lagi. Tadi nyusu, pas nyusu mamanya doa, ya Allah, jadikan anakku seperti itu ya Allah. Orang gagah, ganteng, bagus, bajunya semuanya, kendaraannya bagus. Bayi ini lagi anak nyusu, mama ini doa aku seperti apa? Noleh dia tengok. Orang itu doa balik, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu ya Allah.
nyusu lagi. Nah, memang masih bayi, tapi dia sudah bisa bicara. Faja'ala yartadau faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus anak itu tetap menyusu terus. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irda'ahu bi usbi'i as-sababati fihi. Jadi kata Sayyidina siapa tadi yang cerita ini? Sayyidina Imam Abu Hurairah, ini kan yang cerita Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, aku pas Rasulullah cerita tentang ini, aku tengok Rasulullah ini, dia sambil cerita sampai bayi itu kemudian menyusu lagi. Nah, maksudnya Rasulullah memberi contoh kan, oh bayinya setelah nengok kok macam gini, mamanya dah, ya Allah jangan jagain aku seperti itu. Terus bayi itu nyusu lagi. Maksudnya Rasulullah sambil bercerita itu sambil macam mempraktekkan gitu. Faja'ala yamusuha, Rasulullah mengisap jadi telunjuknya sambil cerita. Jadi bayi itu nyusu lagi sama mamanya. Rasulullah sambil cerita sambil mempraktekkan. Sumaqala wa marru bi jariyatin wa hum yadribuna wa yaqulu zanaiti sarakti wa yataqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Faqalat ummu Allahumma la taj'al ibni mislaha fataraka ar-rada wa nadra ilaihi faqala Allahumma ja'alni mislaha. Jadi ini kan kita sedang bab tentang fadilah orang yang orang miskin, orang yang penampilannya biasa. Nah, tadi kan semacam ketika si bayi ini pun tak mau dijadikan orang yang penampilan wah. Itu mungkin sombong lah, inilah angkulah, tak mau. Kemudian nyusu lagi. Setelah nyusu wa marru bi jariyatin wa hum yadribunha. Pas sedang berjalan, dia ketemu dengan seorang wanita. Kemudian dia lewat ketemu dengan seorang wanita wa hum yadribuna, yang dipukuli oleh orang-orang banyak. Wa yaquluna zanaiti sarakti. Orang-orang sambil mengukir, engkau ni telah zina, engkau ni pencuri. Wa yataqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang dipukuli, yang dibilang dizina, ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi ke adalah Allah, dan Allah adalah sebagus-bagus wakil. Ini perempuan ini tadi. Tapi bukan perempuan yang itu, ini perempuan lain. Perempuan lain. Jadi lihat ada perempuan kok dipukulin orang ramai, dibilang kau ni pezina, kau ni pencuri. Perempuan itu dibilang gitu, kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi aku adalah Allah, dan Allah adalah sebagus-bagus wakil. Faqalat ummuh. Melihat itu, ibunya tadi doa lagi. Doa lagi, Allahumma la tajal ibni mislaha, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti ini ya Allah. Dipukulin orang ramai kayak gitu, anakku ya Allah jangan jadikan seperti ini. Fatarak rada wa nadhar ilaih. Begitu dengar mamanya doa tuh, noleh lagi si bayi ini tadi. Tengok mama ini doakan aku jangan seperti itu. Tengok ada perempuan dipukulin orang ramai, dibilang kau berzina, kau pencuri, tapi perempuan itu bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi ada Allah, dan Allah sebagus-bagus wakil. Istrinya perempuan ini dituduh lah istilahnya ini. Nah, dituduh dia, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena orang banyak mukulin dia, menuduh dia, memfitnah dia. Kemudian bayi itu tak nengok lagi. Faqala Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, kata bayi tadi, jadikanlah aku ini seperti wanita itu. Biarlah aku dipukulin orang tak apa-apa, tapi hakikatnya tidak bersalah. Jadi orang yang orang yang diremehkan orang lain. Bukan orang yang nampak hebat. Enggak, biarlah, tak apa-apa. Jadi orang lemah, jadi orang fakir miskin, bahkan dibukulin, orang diremehkan, orang direndahkan orang. Ya Allah, jadikanlah aku seperti itu, kata bayinya. Berbeda lagi dengan doa ibunya. Ibunya tadi kayak begitu. Kemudian faunalika taraja al hadis. Demikianlah hadisnya ya. Masih panjang lagi, ada lagi. Faqalat marra rajulun asanun. Jadi ada versi lain. Jadi hadis itu kan banyak periwayatan dari sahabat, ini meriwayatkan ini, udah isya belum nih? Oke, sudah. Ini masih ada lagi satu versi sedikit.
Tapi waktu insya Allah tidak cukup, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi versi cerita Imam Junaid ya, tetapi ada dari periwayatan hadis yang lain. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.